Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan membahas 4 saham teman-teman, dan untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah GoTo. Saham dari Gojek Tokopedia. Pada closing perdagangan minggu ini terpantau tidak mengalami penurunan dan kenaikan secara persentase 0,00 aja. Candlenya ditutup merah karena opennya di atas. Bisa teman-teman lihat bersama, opennya di 119 dan close-nya di 116. Itu yang mengakibatkan candlenya berwarna merah. Dan terpantau teman-teman, GoTo membuat beberapa pola yang cukup menarik. Setelah break area 100 bikin double bottom, lalu double bottomnya berhasil menyelesaikan target, lalu setelah break dari 106 cup and handle dan potensinya ke 124, sudah sedikit lagi ya. Bahkan pada perdagangan hari Kamis, GoTo sempat mengalami kenaikan sampai high-nya di 120. Jadi hanya sekitar selisih 4 poin lagi untuk berhasil menyelesaikan kenaikannya. Dan yang menarik adalah teman-teman, kalau GoTo berhasil breakout dari 119, maka GoTo akan membuat sebuah pola baru yaitu rounding bottom. Untuk rounding bottom ini memiliki potensi kenaikan sampai area ke 150. Tentu adalah sebuah hal yang sangat menarik ya teman-teman, karena bisa kita lihat juga dari sisi volume, ketika dekat-dekat area resisten, dekat-dekat area 119 ataupun area 106 sebelumnya, selalu volumenya jauh lebih besar dibanding volume beberapa hari sebelumnya. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, bisa pantau kedua area support yang ada. Support satunya di 114 sampai 112. Dan untuk area support 2-nya bisa gunakan area 106 sampai 103. Harusnya GoTo menarik teman-teman. Karena secara pola menarik, secara pergerakan menarik, bahkan kalau teman-teman mau buy on breakout, bisa nunggu dulu. Nunggu GoTo terkonfirmasi break dari 119, dan closingnya di atas 119, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on breakout dengan potensi ke area 150. Untuk saham berikutnya teman-teman, yang akan kita bahas pada video hari ini adalah SMRA. Saham Summarecon pada perdagangan minggu ini hari terakhir ditutup naik 3,13%. Salah satu saham yang bergerak dengan sangat baik teman-teman. Bahkan berhasil break dari area resisten yang ada. Area resistennya berada di kurang lebih area 645 sampai kisaran area 655. Dan saat ini posisinya sudah berhasil di breakout kembali. Selain itu teman-teman, dari sisi volume juga SMRA naik dengan volume yang sangat besar. Bahkan setiap kali dekat area resisten, volumenya malah jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Sejauh ini, SMRA sudah berhasil menyelesaikan target kenaikan daripada ascending triangle yang berhasil di breakout pada saat break 570 dengan potensi kenaikan ke 645. Jadi kita akan hapus untuk potensi ascending triangle. Untuk yang sekarang, karena berhasil break dari 655, maka akan membuat sebuah pola baru, yaitu rounding bottom versi yang lebih besar. Setelah sebelumnya juga SMRA bikin rounding bottom dengan break dari 610. Potensi kenaikan dari breakout 610 menuju ke area 725 masih cukup lumayan teman-teman, dari 660 ke 725, dan setelah berhasil break dari 660, maka SMRA juga membuat sebuah pola baru yaitu rounding bottom lagi. Kalau kita ukur potensi kenaikannya dari area low yang ada di bawah sampai area kisaran 655-660, ada potensi bagi SMRA kembali menguat setidaknya ke area 800-an. Tepatnya ke kisaran area 810 teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kalian bisa pantau area 655. Kalian boleh kasih jarak sedikit sampai kisaran area 640 untuk bisa digunakan untuk buy on weakness. Jadi kalau misalnya pada perdagangan mendatang nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dikasih turun,
Support terdekatnya adalah 655-640. Lalu area support berikutnya ada di area 610 sampai 590. Potensi yang terdekat, rounding bottom dengan neckline 610 akan naik ke 725. Lalu untuk target berikutnya, rounding bottom besar dengan break dari 660 ada potensi naik ke 810. Untuk saham ketiga teman-teman yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Arto. Saham Arto beberapa hari terakhir mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Bahkan kalau kita lihat di closing hari Jumat, saham Arto naik 7,33%. Perlu dicatat teman-teman, Arto ini salah satu saham downtrend, tetapi kalau ada momentum yang menarik, kita bisa manfaatkan momentumnya untuk trading pelan-pelan atau sedikit-sedikit di saham Arto. Arto sendiri memiliki area support terdekat di 2300 sampai 2230. Area resistennya di 2600 dan Arto akan sangat menarik teman-teman. Kalau misalnya 2600-nya ini berhasil breakout, kenapa? Karena akan membuat sebuah pola yaitu rounding bottom dengan area low sampai 1955. Kalau kita ukur potensi kenaikannya dari area 1955 sampai ke area 2600, ada potensi naik setidaknya sampai ke area kisaran 3000-an teman-teman. Tepatnya ke kisaran area ya, kita pakai sampai area nutup gap lah ya, di area 3280. Seperti yang kita tahu memang Arto juga memiliki gap pada saat turun di kisaran tanggal 9 Februari. Sempat ada gap down dan kalau misalnya Arto dikasih breakout nih 2600 akan membuat rounding bottom. Ya potensi kenaikannya kita harap bisa nutup area gap sampai 3280. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, tentu bisa pantau di area support yang ada 2300, 2230 atau bisa gunakan area psikologis di 2400 kalau mau nyicil. Dan kalau misalnya jebol dari 2230 ada potensi kembali turun, bahkan ada potensi untuk membuat new low dari 1955 yang menjadi area low sekarang. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ITMG. Saham ITMG akan kita bahas dengan time frame yang lebih besar, yaitu weekly, karena kebetulan pergerakannya cukup lebar ya teman-teman. ITMG sendiri pada closing perdagangan minggu ini terpantau candlenya cukup besar, minus 6,16%, berhasil breakdown daripada dua area support dalam satu bulan terakhir. Ketika break dari 33625, maka saham ITMG membuat sebuah pola yaitu inverted cup and handle. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah cupnya, lalu ini adalah handle-nya. Potensi penurunannya akan kita ukur dari area high-nya ya teman-teman. Kurang lebih di 45 ribuan. Sampai ke area neckline di kisaran area 33 ribuan. Lalu kalau kita letakkan ke bawah, ada potensi turun setidaknya menuju ke area 21 ribuan ya teman-teman, 21.400. Dan pola kedua yang menarik juga adalah ITMG ketika berhasil breakdown dari 29.225, maka ITMG membuat sebuah pola juga yaitu rounding top. Yang artinya pola penurunannya ada potensi jauh lebih dalam jika dibanding dengan pola yang ada. Nah, kalau kita ukur teman-teman dari area high yang ada di atas setidaknya sampai ke area neckline, lalu kita letakkan di bawah daripada area breakdown-nya, ada potensi turun ke setidaknya area 12 ribuan. Nah, kurang lebih ke area yang ada di sini teman-teman. Apakah ini pasti terjadi? Jawabannya tidak ada yang pasti. Tetapi kita hanya melihat dari pola-pola yang diberikan oleh chart.
Kalau chartnya berkata demikian, ada potensi menurun sampai area tersebut, walaupun memang tidak ada yang bisa memastikan. Kalau ternyata akhirnya di tengah jalan nih, baru turun sedikit lalu berhasil rebound, ya kita akan ngikutin saja pergerakan yang diberikan oleh market. Untuk area support terdekat bagi ITMG 26.950, 25.850. Jadi kalau teman-teman lihat ITMG pergerakannya tidak terlalu baik, ada potensi turun, jadi silahkan diperhatikan area support ataupun area potensi penurunan daripada saham ITMG. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham teman-teman. Dari saham Goto, saham ITMG, SMRA, dan Arto. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silakan lakukan cek dan dicek kembali, analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.